Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, thumma alhamdulillah, la nikmat wal islam wal iman wa kafa biha min nikmah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin miftahi babi rahmatillah dadama fi ilmillah salatan wa salaman daimani bidawai mulkillah amma ba'd. Alhamdulillah, yang saya hormati para habaib, para guru kita, bila khusus guru kita, guru kita yang membimbing kita, mudah-mudahan mereka semua dipanjangkan umur oleh Allah Ta'ala, beri kesehatan jasmani rohaninya, beri kekuatan untuk tetap istiqomah membimbing kita sampai kita ditemukan dengan Nabi Muhammad SAW. Amin ya rabbal alamin. Dan tidak lupa untuk aparat pemerintahan dari RT sampai presiden, yang jelas ada Pak Lurah aja di sini ya. Pecamat langka datang itu saudara, apalagi bupati, apalagi gubernur, langka banget. Kemudian kita doakan aparat pemerintah kita semuanya diberi kesehatan walafiat, ditetapkan iman dalam satu amanah yang dia pegang, menjadikan satu amanah, menjadikan rakyat-rakyatnya yang makmur, adil dan makmur. Amin ya rabbal alamin. Hadirin wa hadirat rahimakumullah, wahai saudara-saudaraku dan saudariku dirahmati oleh Allah Ta'ala. Alhamdulillah, tadi kita sudah bacaan burdah. Tujuan kita hadir di majelis ini untuk apa? Untuk pintar, untuk alim, untuk jadi wali, untuk apa? Untuk jadi orang baik, saudara. Karena ini majelis taklim, majelis yang baik. Majelis taklim ini sudah dikatakan guru tadi kita, kalau pembelajaran itu sudah kita dengar tadi. Bahkan pian berjalan dari rumah sampai detik ini, debu yang pian jajak satu butir debu sudah berapa ribu debu, sudah mungkin jutaan mungkin yang sudah pian jajak debu itu. Satu butir debu ini sudah mintakan ampun kepada Allah Ta'ala. Tidak kurang daripada itu lagi, pian hadir majelis taklim ini kalau disandingkan pian sholat sunnah 1000 rakaat. Kawa ada kahawa qobliya badiya Allah ya loh, seperti ulun ini sudah. Kadang kalau sak, kalau niat sholat sunnah, kalau ada pas-pasan aja yang wajib. Itu 1000 rakaat. Tidak sampai situ, ditambahkan lagi. Kalau kita ada saudara kita yang garing, kita datang kepada saudara kita, pahala enggak? Pahala kan? Itu 1000 orang yang garing kita datangi. Tidak sampai di situ, ditambahkan lagi. Kalau ada saudara kita yang meninggal, kita mendatangi, pahala enggak? Pahala lagi. 1000 orang yang meninggal. Dari 3000 ini disandingkan kita duduk majelis taklim ini, lebih afdol kita duduk majelis taklim ini, saudara. Luar biasa ya. Alhamdulillah. Tapi memang saudara, yang hadir majelis taklim ini hitungannya sedikit. Ibarat kita duduk di satu konser untuk hadir majelis, atau yang tempat kita datang yang menjadikan apa, kalau ada satu kelas demi kelas ekonomi ini kelas 1 sampai VIP, majelis taklim ini VIP termasuk saudara. Enggak banyak orang hadir di majelis taklim ini. Kenapa? Pilihan daripada Allah Ta'ala. Pian hadir majelis taklim ini, pian dipilih sama Allah Ta'ala supaya pian dapat rahmat, supaya pian dapat berkah, supaya pian dapat maghfirah dari Allah Ta'ala. Jadi pian digerakkan sama Allah Ta'ala jasmani rohani pian untuk hadir majelis taklim ini. Adakah pian hadir majelis taklim ini todong? Kalau enggak aku bunuh. Enggak ada kan? Tapi dari hati pian hadir majelis taklim, inilah pian pilih pian dari Allah Ta'ala. Ini yang harus kita syukuri yang pertama kali, ikhwan. Kita harus syukuri pertama kali. Allah akan mengampuni dosa pian, Allah akan mengampunkan hajat pian, Allah akan menjadikan pian orang yang selamat. Bahkan nanti akhir umur pian, Allah pilih pian jadi orang yang husnul khotimah. Amin ya rabbal alamin. Tapi kalau kita sudah pilihan daripada Allah Ta'ala untuk hadir majelis taklim ini, kayak apa hubungan kita dengan Allah? Kayak apa hubungan kita dengan Allah? Yang menggerakkan kita sampai sini Allah. Yang memberi satu kesempatan ampunan Allah. Yang pian bisa duduk dengan nikmat di majelis ini Allah. Yang memberi kesehatan pian Allah. Seluruh organ tubuh pian yang gerakan Allah. Bahkan jantung pian tiap detik pun yang bergerakan itu Allah seberataan, saudara.
Kalau semuanya bertendensi, semuanya kembali kepada Allah Ta'ala, gimana hubungan kita dengan Allah? Pernahkah kita merasakan gitu? Pernahkah kita mengorek-ngorek pada diri kita? Lupa kita dengan Allah, saudara. Kita ingat dengan Allah waktu kita terjadi satu musibah. Kita ingat dengan Allah waktu kita diberi satu garing, rumah kita terbakar, duit kita hilang, nggak dapat rezeki, dapat hal-hal yang jadi kita nggak sukai, kita baru ingat Allah sama Rasulnya. Sedangkan kita waktu nyaman, kita lupa dengan Allah. Apakah ini bisa mengatakan syukur? Pantas kita ngaku jadi hamba Allah Ta'ala? Malu, saudara. Malu. Dan kadang kita duduk di majelis taklim ini hitung-menghitung. Nanti kalau ulun datang majelis taklim, gimana esok ulun begawi, nggak ada begawi, sedangkan gawian ini nanti menghadang, ulun nggak dapat rezeki ini dan itu, banyak hitungannya. Ataupun datang di majelis taklim sudah pikirannya bukan di majelis taklim, pikirannya apa? Kayak apa urusan tadi ulun ini, nah duit ulun di sini, ini berhutang, ini terus urusan dunia dibawa di majelis taklim. Naudzubillah kalau ini terjadi, saudara. Sedangkan Allah sudah janji dengan makhluk-makhluknya, dengan hamba-hambanya. Allah sudah menjanjikan di surat At-Talaq, wa man yattaqillaha yaj'al makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib wa man tawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh innahu bil amri qad ja'ala Allahu li kulli syai'in qadran. Allah sudah janji dengan kita, kita sudah beri janji sama Allah akan diberi rezeki dari segala macam penjuru yang kada disangka-sangka. Siapa? Bagi hamba yang mana? Yang ittaqullah, yang takwah kepada Allah Ta'ala. Ya termasuk pian seperti ini. Hadir majelis taklim ini termasuk pian bertakwa sama Allah Ta'ala. Belum yang ketahui ini. Ini harus disyukuri, saudara. Kalau bab masalah syukur ini, ulun beri satu kisah. Kisahnya Syekh Abi Yazid Al-Bustami. Siapa nggak kenal? Kenal nggak, Bian? Hah? Nanti ulun kenalkan ya. Zaman Bahari. Kita kenal melalui kitabnya dari guru-guru yang menyambatnya. Syekh Abi Yazid Al-Bustami ini wali min auliyaillah. Sampai diberi karomah sama Allah Ta'ala itu bisa berbanding dengan hayawan. Salah satunya seekor anjing, saudara. Wali terkenal, siapa nggak terkenal dengan wali di zaman itu? Terkenal besar, wali-wali yang besar dia. Suatu ketika Syekh Abi Yazid Al-Bustami berjalan bertemu dengan berpasangan dengan seekor anjing. Langsung anjing menyapa kepada Syekh Abi Yazid Al-Bustami. Wahai Syekh Abi Yazid Al-Bustami, engkau wali min auliyaillah. Di dunia sudah nama kamu harum, masyhur, bahkan jangan di dunia lagi, di langit, di aras Allah Ta'ala sudah terkenal engkau. Kacut Syekh Abi Yazid Al-Bustami, saudara. Mundur sampai tertunduk, orang wali. Kalau kita dipuji pasti mengangkat kepala kita, ya loh. Dada kita melar sudah. Itu kita. Lah Abi Yazid Al-Bustami tidak tunduk, malu dia. Kan dipuji sama seekor anjing yang menegur dia dengan pujian seperti kayak itu. Dilanjut sama anjing tadi. Ya Syekh Abi Yazid Al-Bustami, kalau liurku ini terkenai engkau, itu perlu penyucian sebanyak 7 kali, salah satunya dengan tanah. Kacut lagi Syekh Abi Yazid Al-Bustami di sini. Dan perlu kau ketahui Syekh Abi Yazid Al-Bustami, aku diciptakan Allah Ta'ala sudah ribuan tahun dengan wajah yang buruk ini, yang dihinakan, dan makhluk manusia-manusia menjauhi aku dan takut dengan liurku. Tapi aku syukur dengan Allah Ta'ala. Aku bersyukur dengan Allah Ta'ala diberikan wujud seperti ini. Malu pula si Abi Yazid Al-Bustami, terdiam ini. Dan di sini ada ditambahkan satu kisahnya dari seorang ulama, dikatakan ada tambahan dari seekor anjing tadi itu. Diteruskan lagi dengan seekor anjing. Ya Syekh Abi Yazid Al-Bustami, kalau liurku mengenai tubuhku dengan 7 kali pembersihan, salah satu dengan tanah, perlu kau ketahui di diri kamu ada hawa nafsu kamu. Kalau kamu tidak bisa mengendalikan hawa nafsu dan kamu dikendalikan oleh hawa nafsu kamu, terlintas di hati kamu, perlu kau ketahui 7 lautan samudra untuk membersihkan kadakawa. Meneteskan air mata Syekh Abi Yazid. Terdiam di sini. Teguran yang luar biasa bagi Syekh Abi Yazid Al-Bustami, saudara. Kalau dari kisah ini kita perlu ambil satu pelajaran dari kisah ini, saudara.
Yang pertama tadi ini seekor anjing yang dihinakan ini, dia masih syukur sama Allah Ta'ala diberikan kayak itu. Dan yang kedua lagi, untuk mengingatkan kepada Syekh Abi Yazid Al-Bustami ini untuk masalah penyakit hati. Ini kelas di Syekh Abi Yazid Al-Bustami. Kayak apa dengan kita, saudara? Kayak apa dengan kita? Berapa kita nggak bisa mengendalikan hawa nafsu kita? Berapa banyak rasa syukur kita kepada Allah Ta'ala? Cukup dengan Alhamdulillah? Ya memang bagus pian dengan Alhamdulillah. Tapi bukan harus dengan Alhamdulillah aja. Panggilan Allah Ta'ala sudah bujur-bujur pian tegakkankah? Bujur-bujur pian laksanakankah? Bujur-bujur pian amalkankah? Pian jawab pada diri pian masing-masing, saudara. Berapa kali kalian beristighfar kepada Allah Ta'ala? Seperti apa kalian beristighfar pada Allah Ta'ala? Pian yang menjawab pada diri pian sekali. Dan di sini dikatakan lagi bab masalah hati. Al-Imam Ghazali mengatakan hati terbagi jadi 3 bagian, saudara. Yang pertama, qalbun salim, hati yang bersih, hati rahmat, hati rohim. Seperti apa Habib? Pian duduk majelis taklim, tunduk, tawadu, husnudon, sangkaan baik sama guru, sangkaan baik dengan kawan-kawan yang hadir, bahkan punya sangkaan baik sama saudara kita. Tahu saudara kita ini ahli maksiat, ahli yang dilaknat oleh Allah Ta'ala, kita sangkaan baik sama saudara kita. Setelah itu kita duduk di majelis taklim mengharapkan ilmu dan mengharapkan menunggu lagi minggu depan kita masih lawas lagi, sudah parah, senang habis gini majelis taklim. Ini hati yang bersih, saudara. Senang, rahman, rohim hatinya, tolong menolong, itu menghargai satu sama lain. Ini qalbun salim, hati yang bersih. Dan yang kedua katanya Imam Ghazali, ini yang kedua ini termasuk ulun ini juga di sini. Apa itu? Qalbun marid, hati yang sakit, saudara. Apa hati yang sakit ini? Duduk di majelis taklim nggak ada tahan. Seakan-akan maaf burik ini ada apinya di belakang burik kita. Kita duduk di atas api kayaknya. Nggak tahan. Bolak-balik, berubah duduk. Ini melihat jam. Sudah keluar itu sudah. Karuk-karuk ini. Mengusut-kusut ini. Kapan melihat jam, kapan tuntung ini. Sudah mulai sakit hatinya ini sudah. Nggak ada nyaman duduk di majelis taklim. Hitung-hitung, nanti ulun sudah uyuh, kena aja datang majelis taklim minggu depan kan ada. Iya bisa jamin gak minggu depan untuk kita hadir majelis taklim ini? Insya Allah panjang umur. Sedangkan Rasulullah SAW mengatakan, aku sudah menjajakan batisku yang kanan, aku jamin batisku kiri menjajakan, Allah sudah menyambut nyawaku, kata Rasulullah SAW. Jangankan minggu depan, detik itu aja Nabi nggak bisa menjamin. Apalagi kita, saudara. Jangan sepelekan waktu. Jangan sepelekan waktu. Dan banyak lagi. Dan kalau sudah hatinya sakit ini nggak dipelihara, nggak diobati, ya pasti sudah. Apa itu? Hati yang mati. Apa hati yang mati? Tama sifat yang paling dibenci Allah Ta'ala kita lakukan. Apa itu? Kibir, sombong kita. Lihat iblis. Kurang hebat apa? Nggak bisa kita nandingi ibadahnya dengan iblis waktu itu, saudara. Nggak ada satu jengkal, nggak ada di tempat dia ibadah sama Allah Ta'ala. Satu kali kibir aja Allah melaknat iblis itu sampai dikeluarkan, dilaknat, dikeluarkan dari neraka, diharamkan menciumnya bau neraka lagi, dan seterusnya. Setelah sombong pasti menggawi dengan yang lain. Namimah, suka membicarakan hal-halnya orang lain, asik gitu. Nikmat kalau membicarakan saudara kita yang lain, seakan-akan kita yang baik, seakan-akan kita sudah ahli surga, saudara kita kada. Naudzubillah, saudara. Koler, ada majelis taklim ini, ini bangunan belum tuntung, hitung-hitung masih melihat duit. Ini ulun berapa tahun yang kemarin, alhamdulillah perubahan resep ini sudah. Kemarin cuma terpal aja kalau lah. Terpal sama bambu ini, bambu apa itu ngarannya? Bambu lah. Sama bambu gitu aja. Sekarang alhamdulillah sudah beton. Tapi sudah berapa tahun yang lalu masih gini. Kapan ini keramik? Kapan ini ditutupnya? Nggak tahu. Ini tergantung pian seberataan. Gantung pian seberataan ini.
Pian diberi rezeki sama Allah Ta'ala ini, ambil untuk pian makan, sisanya jalankan jalannya Allah. Sedekah paling-paling yang ini berharga ini sampai yaumul kiamah, pian untuk sedekah di majelis ta'lim, saudara. Ini penyakit-penyakit hati ini sudah mati. Maka jangan sampai hati kita mati. Begitu kita merasa hati kita sakit, perbarui. Perbarui dengan apa? Kata Al-Habib Zain bin Smith mengatakan untuk umat Nabi Muhammad yang di akhir zaman, jangan lepas dengan dua. Apa itu? Beristighfar dan bersolawat kepada Nabi Muhammad SAW. Sudah dijelaskan di surat An-Najm 29, Allah mengatakan astaghfirullahaladzim. Kita suruh banyak-banyak mohon ampun sama Allah Ta'ala. Dan dilanjutkan, kita suruh banyak-banyak bersolawat. Innallaha wa malaikatahu yushollun nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu alaihi wasallimu taslima. Jangan lepas dengan dua ini, saudara. Jangan lepas dengan dua ini, perbanyak. Dan di sini ulun tambahkan untuk pian dengan dua juga. Untuk supaya kita, hati kita ini jadi bersih. Di samping kita beristighfar dan sholawat, dua ini. Mulai sekarang pian gawi sampai nanti yaumil kiamah, sampai akhir umur pian. Bukan harus di sini aja. Pian keluar dari sini gawi yang dua ini. Samping dengan istighfar dan sholat, dua ini gawi. Apa itu? Yang pertama, timbulkan rasa takut kepada Allah Ta'ala. Timbulkan rasa takut diri kita dengan Allah Ta'ala. Allah tahu. Kita mengetahui kalau Allah memandang dengan kita. Aku diciptakan Allah Ta'ala di muka bumi untuk apa? Ya butuh untuk ibadah. Enggak. Aku membicarakan hal saudara yang lain. Ini bukan ibadah. Ini maksiat. Enggak jadi. Kalau untuk datang majelis, aku nggak datang majelis. Ya kalau aku masih panjang umur. Kalau takut, kadang aku harus tolak ke majelis. Ini rasa takut pada Allah Ta'ala ada. Jadi ditimbulkan, harus timbulkan. Mau tidak mau timbulkan rasa takut kita pada Allah Ta'ala. Dimanapun kita. Jadi insya Allah kalau kita sudah rasa takut, kita timbulkan rasa takut kepada Allah Ta'ala, insya Allah kita nggak akan menggawi yang buruk. Dan akan kita dijaga oleh Allah Ta'ala, saudara. Setelah rasa takut kita kepada Allah Ta'ala, timbulkan juga yang kedua. Apa itu? Roja. Apa roja? Harapan kepada Allah Ta'ala. Mengharap. Apa harapan kita kepada Allah Ta'ala? Ampunan. Rahmat Allah Ta'ala. Dan banyak lagi hajat-hajat kita. Dunia wal akhirah. Timbulkan terus ini. Kalau pian timbulkan dengan hal ini, insya Allah pian dengan mudah mengucapkan istighfar. Pian dengan mudah untuk bersolawat kepada Nabi Muhammad SAW. Ikhwan. Maka kalau pian dengan mudah dengan ini semuanya, akhirnya nanti umur pian akan dibimbing dengan baik. Pian dari tempat yang baik, dengan kelakuan baik, dan amal yang baik, pasti dikembalikan dia baik juga, saudara. Nggak ada lagi, saudara. Kita sebentar lagi sudah masuk alam barzah. Kapan itu? Wallahu a'lam. Nggak sedikit orang yang sehat sudah diambil Allah Ta'ala. Nggak sedikit yang masih muda sudah diambil Allah Ta'ala. Bahkan baru lahir pun sudah ada diambil sama Allah Ta'ala. Jangankan sudah lahir, di dalam rahim pun sudah diambil sama Allah Ta'ala. Ada itu. Nggak sedikit itu, saudara. Nggak nunggu tua, nggak nunggu garing. Maka setiap waktu kita harus siap. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Persiapkan diri kita dengan satu kematian. Kalau kita persiapkan diri kita dengan kematian, kita akan menggawi dengan dua yang tadi itu yang diperintahkan dengan rasa takut sama Allah Ta'ala, mengharap Allah Ta'ala, pasti pian bisa akan menggawikan dengan ikhlas. Tanpa ada satu paksaan, saudara. Siapapun kita, ikhwani, siapapun kita, pasti dipanggil oleh Allah Ta'ala. Nabi yang maksum pun dipanggil sama Allah Ta'ala, saudara. Kalau dikatakan ini, kita di tengah-tengah, saudara. Sebelumnya kita di alam rahim ibu. Sebelumnya di alam sulbi. Sebelumnya di alam arwah. Dan ini kita sekarang di alam dunia. Di alam dunia dua, nanti kita akan lewati dua alam lagi. Apa itu? Alam barzah dan alam akhirat. Penentuan di mana? Di dunia ini kita ini. Yang menjadikan tinta merah tulisan pian itu yang sendiri di sini nih. Bukan takdirnya Allah Ta'ala, nggak ada. Allah menakdirkan hambanya buruk. Hamba itulah yang menjadikan dirinya buruk. Jangan sangkai langsung dikembalikan Allah Ta'ala. Takdirnya aku sudah ini, ahli ini, ahli ini, ahli ini. Enggak, saudara. Kita yang nggak bisa mengendalikan hawa nafsu kita. Sampai-sampai hawa nafsu kita ini mengendalikan diri kita. Kalau kita sudah dikendalikan oleh hawa nafsu kita, nggak mungkin baik. Hawa nafsu ini buruk, saudara.
Waktu Allah menciptakan hawa nafsu ini, setelah diciptakan hawa nafsu ini ditanya sama Allah Ta'ala, "Hei makhlukku hawa nafsu, kamu itu siapa? Aku ini siapa?" Bian-bian ulun-ulun. Kata hawa nafsu. Diadab sama Allah Ta'ala 1000 tahun di neraka jahanam. Neraka panas sekali, saudara. Setelah 1000 tahun diangkat lagi sama Allah Ta'ala, ditanyai lagi. Tetap jawabannya itu. Bian-bian ulun-ulun. Disiksa lagi sama Allah Ta'ala bukan di tempat yang panas. Paling dingin selama 1000 tahun. Setelah itu diangkat lagi sama Allah Ta'ala, ditanyai. Tetap dia menjawabnya itu pulang. Disiksa lagi dengan yang ketiga kalinya dengan apa? Rasa lapar dan haus. Nah, baru sadar hawa nafsu itu. Kalau pian Robbi, engkau lah Tuhanku, wa aku hambamu ya Rob. Sadar, saudara. Apa berarti maksudnya ini? Jangan terlalu kenyang, saudara. Kalau terlalu kenyang, hawa nafsu kita yang menguasai. Makanya salah satunya kita diberikan untuk ajaran dari Nabi Muhammad SAW untuk berpuasa di bulan Ramadan dan disunahkan dengan puasa-puasa yang lain. Tujuan apa? Meredahkan hawa nafsu kita. Supaya kita tidak dikendalikan hawa nafsu kita. Dan kita mengendalikan hawa nafsu kita. Itu yang baik, saudara. Ingat, saudara. Allah sudah menagih pada kita. Di surat Ar-Rahman. Allah sudah menagih sama kita. Apa itu? Fabiayalai rabbikum tukadziban. Ini kalimat ini diulang-ulang sama Allah Ta'ala. Kenapa diulang-ulang? Karena kita manusia ini yang doif, yang lemah, yang hina ini selalu lupa, selalu mensepelekan. Supaya kita sadar Allah menagih kita, mana yang rahmat Allah Ta'ala nggak berikan, mana yang Allah ingkari, mana yang nggak ada, saudara. Kita yang mengingkarinya. Enggak ya Rob, ulun yang mengingkarinya ya Rob. Bahkan kita ini diberikan makhluk, digolongkan sebagai umat yang termulia, saudara. Kita diberi umat dari umat yang paling mulia. Bujur kita umat yang akhir zaman. Tapi kita jadikan umat lebih awal masuk surga sebelum umat-umat yang lain. Diadakan sampai kita diberikan sebagai pimpinan kita, Nabi kita Muhammad SAW. Ini satu keuntungan yang sangat besar, saudara. Tapi kalau keuntungan yang besar ini nggak kita ambil, nggak kita raih, kita merugi nanti, saudara. Di mana? Waktu di padang mahsyar semua orang lari kepada Nabi Adam, apa? Nabi mengatakan nafsi, nafsi, masing-masing ulun kada kawa. Semua Nabi mengatakan masing-masing, nggak berani ulun. Terus tanya siapa? Kalau kamu ingin selamat, satu-satunya Allah lagi sarik. Satu-satunya yang bisa menghadapi Allah Ta'ala ada itu Muhammad Rasulullah. Maka berbondong-bondong kita ke Nabi Muhammad. Apa kata Nabi Muhammad SAW? Analaha ulun yang kawa, datang kemari. Yang jelas nggak mungkin umat nabi-nabi yang dulu. Yang lebih dulu kita ini sebagai umatnya lebih dulu diproseskan, lebih dulu dibantu oleh Nabi Muhammad SAW. Tapi sangat celaka orang yang nggak dapat bantuan Nabi Muhammad SAW. Siapa itu? Orang yang nggak ikut dengan ajaran Nabi Muhammad SAW. Kalau kita nggak ngikuti ajaran Nabi Muhammad, mana mungkin Nabi Muhammad memberi syafaat pada kita, ikhwan. Coba kita telaahi. Kita ini sebelum lahir, Nabi lebih dulu minta ampun kepada Allah Ta'ala. Sebelum kita lahir, sudah dimintakan ampun sama Allah Ta'ala. Tidak lebih daripada itu lagi. Waktu Zulhijjah kita nggak mampu, sampai detik ini belum mampu untuk berkorban. Nabi sudah lebih dulu korban 2 ekor kambing. Mengatakan yang pertama diniatkan untuk anak duriahnya, anak cucu duriahnya Nabi Muhammad SAW. Dan yang kedua diniatkan untuk umatnya, termasuk kita umatnya, saudara. Sudah berkorban kita. Siapa yang mengorbankan? Nabi Muhammad lebih dulu, saudara. Dan bahkan satu ketika Nabi Muhammad SAW duduk-duduk di Baitullah, duduk-duduk di tempat Ka'bah, datang malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad SAW. Tanya Rasulullah SAW, ya Jibril, apakah sekarang ada wahyu yang hendak kau sampaikan? Untuk kali ini ya Rasulullah, ulun gak ada menyampaikan wahyu ya Rasulullah. Sekarang kali ini ulun menyampaikan penduduk langit lagi kebingungan para malaikat ya Rasulullah. Apa kira yang terjadi Jibril? Allah sekarang lagi menghidupkan neraka jahanam yang luar biasa dahsyatnya ya Rasulullah. Para malaikat ketakutan semua ya Rasulullah. Ya Jibril, kisahkan sama ulun apa tentang neraka.
Kalau neraka ya Rasulullah, Allah menjadi bagian 7 lapisan neraka ya Rasulullah. Yang pertama, golongan umat ini ditaruh neraka itu. Yang kedua, golongan umat ini. Terus sampai ke-6 terdiam malaikat Jibril alaihissalam. Maaf kalau nggak nyambat masalah golongan-golongan yang lainnya. Terdiam dengan Rasulullah tahu ada golongan yang ke-7. Ditanya, Jibril, kata kami ini ada yang ke-7, siapa penghuninya neraka yang paling ganas ya Jibril? Terdiam malaikat Jibril. Kenapa? Malaikat Jibril nggak mau beri sakit Nabi Muhammad SAW. Tapi karena Rasulullah SAW mendesak, maka malaikat Jibril berpandir dengan Nabi Muhammad sambil terpatah-patah nggak berani menatap mukanya Nabi Muhammad SAW. Apa itu? Ya Rasulullah, di neraka yang paling ganas adalah umat engkau ya Rasulullah. Allah sudah mencabut dulu rohnya sebelum dia taubatan nasuhah. Sebelum dia tobat ya Rasulullah, dia sudah berbuat maksiat itu, dia nggak mau tobat dengan maksiatnya itu, Allah sudah menyambut dulu, dia ditaruh neraka jahanam. Nggak ridho Rasulullah saudara. Sium Rasulullah SAW, ditaruh di pahanya malaikat Jibril, ditenangkan sampai terbangun Nabi Muhammad. Apa yang dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW saudara? Selama 3 hari 3 malam tidak keluar dari kamarnya kecuali adzan Bilal, sholat, kembali lagi ke rumahnya saudara. Makan kada, minum kada, kuring kah kada. Apa? Sujud terus kepada Allah Ta'ala, mintakan ampun supaya umatnya nggak ditaruh di neraka jahanam. Padahal sudah bujur-bujur kesalahan umatnya, sudah bujur-bujur umatnya ini nggak mau bertobat sama Allah Ta'ala sampai Allah sudah mencabut nyawanya. Tapi Nabi Muhammad bekerja keras itu. Ini pekerjaan di dunia. Kif nanti di akhirat lebih parah lagi Nabi Muhammad, lebih berat lagi perjuangan Nabi Muhammad SAW. Dan kalau ini kita nggak bisa bertemu dengan Nabi Muhammad, siapa yang memberi syafaat kita, saudara? Kalau kita nggak ngikuti ajaran Nabi Muhammad, siapa yang membantu kita, saudara? Kalau kita nggak menegakkan akidah dari Nabi Muhammad SAW, siapa yang membantu kita, saudara? Kalau kita nggak banyak-banyak bersolat kepada Nabi Muhammad, mana mungkin Nabi Muhammad akan kenal dengan kita ya, saudara? Kalau kita nggak banyak-banyak menggawi sunnah-sunnahnya Nabi, mana tahu Nabi kalau kita cinta dengan Nabi Muhammad SAW, dusta semuanya nanti, saudara. Karena itu, ayo kita berbarui. Jangan nunggu kena. Jangan menunda hal yang kebaikan, saudara. Mungkin kita sekarang berbuat baik, besok pagi kita maksiat. Berusahalah untuk tobat dan nasuha. Setelah itu pian masih nggak bisa, masih dikendalikan nafsu pian masih berbuat maksiat, tetap usahakan taubat dan nasuha pian lakukan. Jangan putus asa untuk taubat dan nasuha. Kalau pian tanpa putus asa dengan taubat dan nasuha, menjadah wajadah kata Nabi Muhammad. Siapa-siapa yang bersungguh-sungguh pasti akan mendapatkannya. Apa? Ya, kita taubat dan nasuha diterima oleh Allah Ta'ala. Satu ketika Allah akan memberikan rahmatnya, insya Allah. Setelah itu kita nggak mungkin akan menggawi satu kemaksiatan, saudara. Ayo, cincingin baju kalian. Dan perlu kalian ketahui, pian duduk sekarang di sini ini semuanya, Allah tahu hati pian satu demi satu. Allah tahu. Mungkin pian tunduk sambil meneteskan air mata, tapi hati pian masih berpikiran yang lain. Allah tahu, saudara. Kembalikan hati kita. Kembalikan diri kita semuanya kepada Allah wa Rasulnya. Ayo langkah kita. Kembali langkahnya kita kepada Allah dan Rasul. Kalau kita mau, insya Allah kita jadi orang yang baik, saudara. Kita digolongkan yang selamat. Ingat, saudara, sampai dikisahkan kalau orang-orang keluar daripada jasad luar biasa sakitnya, saudara. Para ulama mengatakan, ada sebagian mengatakan kalau kulit kita, seluruh kulit kita dikelupas, nggak ada seujung kuku ini, nggak ada seujung kuku rasa sakitnya itu. Padahal sudah dikelupas sakit. Jangankan dikelupas, kita terkuris dengan pisau sudah sakit diri kita. Tertusuk dengan jarum sudah sakit ini. Kayak kita dikelupas, itu nggak ada seujung kukuhnya waktu roh keluar daripada jasad, saudara. Luar biasa dasarnya, luar biasa sakitnya itu daripada itu. Dan ini pun ada solusinya. Rasa sakit ini kita nggak akan merasakan, saudara. Ibarat kalau kita sakit masuk rumah sakit, hendak dioperasi, dibelah, pasti dikasih bius. Bius kita apa waktu kita waktu nazak? Kalau kita ikut Nabi Muhammad SAW, Rasulullah SAW hadir, saudara. Rasulullah SAW hadir di hadapan kita, kita melihat keindahan, keelokan wajah Nabi Muhammad SAW. Kita waktu roh kita keluar, kita nggak merasakan sakit, saudara. Salah satu bukti di zaman Nabi Yusuf alaihissalam, Siti Juleha yang solehah
Melihat ketampanan Nabi Yusuf alaihissalam, dia tercengang sampai nggak sadarkan diri, mengajak Nabi Yusuf alaihissalam berbuat maksiat. Saudara. Ditertawai dengan kawan-kawannya. Kata kawan Siti Zulaiha, iya silakan kamu tamu lagi. Besok aku undang kalian untuk ke rumahku. Datang ke rumahnya yang tawai tadi. Diberi buah dan diberi pisau yang tajam. Suruh kupas itu buah. Sambil kupas sambil menertawai yang kisahnya Siti Zulaiha itu. Gak ada lawas, dikeluarkan Nabi Yusuf alaihissalam. Dan yang menertawai tadi ini melihat kecangang dengan ketampanan Nabi Yusuf ini dikupas. Buah tadi yang dikupas kulitnya habis sampai buahnya habis. Bahkan jari-jarinya tertatak sampai habis, saudara. Nggak merasa sakit dia. Dia tampannya Nabi Yusuf nggak terasa sakit. Setelah itu Nabi Yusuf dimasukkan lagi. Dia baru sadar kalau jari-jarinya sudah keluaran darah. Tatak semua jari-jarinya. Baru sadar. Itu cuma seberapa persen ketampanan Nabi Muhammad ada Nabi Yusuf. Kayak apa ketampanan Nabi Muhammad SAW, saudara? Luar biasa, nggak bisa digambarkan lagi, saudara. Ayo kita timbulkan rasa cinta kita dengan Nabi Muhammad. Sehebat mungkin kita timbulkan. Seperti salah satunya sahabat Nabi Muhammad SAW. Sahabat Nabi Muhammad SAW ini anak yang umur 14 tahun. Lakian umur 14 tahun. Cintanya luar biasa dengan Nabi Muhammad SAW. Qiyamulailnya luar biasa. Untuk sampai dikatakan dia terlalu di saf yang pertama hadir di majlisnya Nabi Muhammad. Sholat dengan Nabi Muhammad. Bahkan Sidin sering ditegur oleh sahabat-sahabat Nabi Muhammad yang lain. Dia setiap jalan selalu senyum. Senyum ke sana sini. Ditanya, kenapa kok senyum kesana kemari setiap kamu jalan? Aku di hadapanku ini selalu kelihatan mukanya Nabi Muhammad SAW. Sallu ala Nabi Muhammad. Allahumma sholli wa sallim alaihi. Terheran sahabatnya. Dan dia Nabi Muhammad sangat cinta dengan ini sahabatnya, saudara. Setiap disuruh oleh Nabi Muhammad, cepat sekali dia kembali kepada Nabi Muhammad. Satu ketika dia disuruh oleh Nabi Muhammad, maaf ulun ringkas ya, panjang sebutnya kalau dititalkan. Satu ketika disuruh oleh Nabi Muhammad selama 3 hari 3 malam nggak datang, saudara. Padahal setiap disuruh Nabi Muhammad cepat dia langsung, nggak datang. Dengan izin Allah Ta'ala Nabi Muhammad SAW diberi satu isyarah kalau ini anak disembunyi antara lembah. Diperintahkan Sayyidina Umar bin Khattab dan sahabat yang lain untuk menjemput. Setelah bertemu anak ini dipaksa untuk pulik. Dalam satu pemaksaan mengatakan, apakah ada wahyu menjadikan ulun dilaknat oleh Allah Ta'ala? Rasulullah menjadi engkau. Aku nggak bicara masalah wahyu. Aku menjalankan perintah Nabi untuk mengambil ikan untuk bertemu dengan Nabi Muhammad. Nggak mau ditarik, dipaksa sampai ditaruh di atas kudanya. Karena dipaksa ini anak ketakutan luar biasa. Di tengah jalan anak ini garing. 3 hari anak ini, saudara, apa yang dia lakukan? Dia cuma menangis. Yang dimakan apa? Nggak ada lagi. Cuma 1 gelas susu kambing. 1 gelas. 1 hari 1 gelas. Itu aja. Selama 3 hari. Otomatis badan sudah nggak ada lagi dia itu. Dia merasakan ketakutan itu selama 3 hari 3 malam. Setelah di pertengahan jalan lihat anak ini garing, ditaruh kepada mamanya, taruh di rumahnya. Baru Sayyidina Umar bin Khattab datang kepada Nabi Muhammad SAW. Ya Rasulullah, ulun sudah menemukan ya Rasulullah. Dia lagi keadaan garing. Apa perlu ulun bawa ke sini Rasulullah? Lah, aku yang datang. Lihat akhlak Nabi, saudara. Dan anak ini, apa anaknya dari para sahabat-sahabat? Enggak, ini anak-anak biasa. Bahkan sama ulama mengatakan dia ini gawiannya apa? Reparasi jam aja. Reparasi jam aja. Maka Rasulullah SAW datang ke rumah ini anak. Yang tadinya mencengang terus di hadapan Nabi, nggak ada hentinya, bahkan sampai dikatakan nggak pernah mengedipkan mata menatap mukanya Nabi Muhammad SAW. Ini datang Nabi Muhammad, dia ketakutan, ditutup mukanya, saudara. Karena keadaan lemas, dia nggak berani bangun, nggak bisa bangun, tutup mukanya. Diparaki oleh Nabi Muhammad, diangkat, ditaruh pahanya, diturun kepalanya. Pada siapa nggak senang? Ditaruh di pahanya Nabi Muhammad. Diulang sampai 3 kali, turun kepalanya sambil mengatakan, ya Rasulullah, ulun gak ada pantas ya Rasulullah. Gak pantas ulun ya Rasulullah. Kepala ulun yang hina ini, yang kotor ini, guring di atas paha pian ya Rasulullah. Kacut Nabi Muhammad. Apa kerana yang terjadi pada ikam? Baru ini anak cerita, saudara. Anak ini cerita. Dan anak ini gak pernah bermaksiat, saudara. Ya Rasulullah, waktu pian nyuruh ulun ini ya Rasulullah, dengan perjalanan ulun ya jauh, ulun cari jalan yang pintas ya Rasulullah.
antara selok-selok, antara ini tikungan, antara lorong-lorong ulun jalan ya Rasulullah, supaya ulun cepat sampai tujuan dan ulun cepat kembali kepada pian ya Rasulullah. Tapi waktu Rasulullah di tengah perjalanan ya Rasulullah, ada angin deras ya Rasulullah. Ada angin deras menimpa satu rumah, dan rumah itu di samping ulun ini terbuka pintu rumah itu ya Rasulullah. Setelah pintu rumah itu terbuka dan angin itu masuk ke dalam, di dalam rumah itu ada satu kelambu. Kelambu itu tersingkap ya Rasulullah. Maaf ya Rasulullah. Di balik kelambu itu ada seorang perempuan yang terbuka auratnya ya Rasulullah. Ulun tanpa sengaja melihat aurat perempuan itu ya Rasulullah. Ulun ingat takutnya ulun ada satu malaikat Jibril membawa satu ayat yang turun pada pian ya Rasulullah, melaknat orang yang bermaksiat ya Rasulullah. Maka orang yang dilaknat oleh Allah Ta'ala otomatis jauh dengan pian ya Rasulullah. Maka ulun nggak ingin takut, nggak ingin jauh dengan engkau ya Rasulullah. Dari itu ulun nggak sadar ya Rasulullah, ulun selalu menangis tunduk, ini minta ampun sama Rasulullah, sama Allah Ta'ala. Nggak tahu ulun sampai di lembah itu ya Rasulullah. Dan sampai ulun dibawa oleh Zainal Umar bin Khattab sampai ke sini ya Rasulullah. Apa pertanyaan Nabi? Nabi lihat pengakuan ini anak yang tanpa sengaja, sekali aja tanpa sengaja melihat auratnya perempuan. Dia dengan tobat, dengan ketakutan yang luar biasa, Nabi senyum, saudara. Senyum melihat ini anak. Terus tanyain Nabi Muhammad, apa gerang yang hendak kau minta? Ya Rasulullah, dua yang ulun minta ya Rasulullah. Yang pertama ya Rasulullah, ulun tidak ingin jauh dengan pian ya Rasulullah. Di dunia ini sampai nanti di akhirat ya Rasulullah. Ulun selalu ingin parak dengan pian ya Rasulullah, seperti jari-jari ulun ini ya Rasulullah. Wabatin dan terusnya. Dan yang kedua ya Rasulullah, ulun mintakan ampun ya Rasulullah. Ulun minta pian untuk mintakan ampun kepada Allah Ta'ala, supaya Allah mengampuni dosa ulun yang tadi tidak sengaja melihat auratnya perempuan ya Rasulullah. Terdiam Nabi sebentar, terus ada satu jawaban. Maka Nabi mengatakan, perlu kau ketahui, kedua-duanya sudah Allah mengabulkan. Kedua-duanya yang ingin harapkan Allah sudah mengabulkan. Maka diangkat kepala anak itu, ditaruh pahanya Nabi, terdiam ini anak. Tidak lama langsung mengatakan, ya Rasulullah, di jari-jari ulun ini ada satu binatang, seperti binatang itu berjalan merayap ya Rasulullah. Maka Rasulullah mengatakan, perlu kau ketahui, sebentar lagi kau kembali ke rahmatnya Allah Ta'ala. Maka ikuti ulun, dibimbing oleh Nabi Muhammad untuk mengucapkan dua kalimat syahadat, saudara. Sampai dengan jelasnya dia mengucapkan itu, keluar roh daripada jasadnya. Yang membimbing Nabi Muhammad SAW. Setelah dia meninggal, yang memandikan ikut juga Nabi Muhammad SAW. Setelah itu waktu mengafani ada Nabi Muhammad SAW. Bahkan yang mensolati ini anak Nabi Muhammad SAW. Lebih lagi di liang lahat, Nabi lebih dulu turun ke liang lahat, mengambil anak ini, menatap dari atas sampai diturunkan ke bawah. Hebat enggak ini anak? Hebat, saudara. Mulia enggak ini anak? Mulia, saudara. Berkat apa? Mahabbah yang luar biasa kepada Nabi Muhammad. Diiringi dengan apa? Rasa takut, saudara. Diiringi dengan rasa takut tadi. Kalau anak ini tadi kita kembalikan kisah ini tadi, ini kisah bukan di zaman Nabi Muhammad, saudara. Kisah ini mulai zaman Nabi Muhammad diadakan itu sama Allah Ta'ala sampai nanti yaumil kiamat untuk umat Nabi Muhammad SAW. Kenapa? Allah itu cinta dengan Rasulullah, cinta dengan umatnya Nabi Muhammad SAW, maka diberikan satu kejadian ini untuk mentelaahi ini kisah, saudara. Apa maksudnya semua ini? Coba kita perhatikan tadi. Ini anak yang tanpa sengaja melihat auratnya perempuan, dia ketakutan luar biasa, takut Allah mengadabnya, takut Allah nggak memberi rahmat, takut Allah menjanjikan dia, takut Allah menjauhkan kepada Nabi Muhammad, dan takut dia dimasukkan neraka jauh daripada Nabi Muhammad SAW, saudara. Kalau ini anak tanpa sengaja melihat aurat, sedangkan kita berapa kali melihat? Berapa kali kita bermaksiat kepada Allah Ta'ala? Mata kita, telinga kita, hidung kita, mulut kita, bahkan hati kita, berapa kali kita bermaksiat sama Allah Ta'ala, ikhwan? Banyak kali, saudara. Banyak kali. Tapi kita lenggang kangkung santai gitu aja. Seakan-akan gak ada apa-apa, sudah nanti tobatan nasihat selesai. Na'udzubillah bina'udzubillah. Ini kisah, saudara. Ini kisah, bukan sekedar itu aja. Tanpa sengaja, hal yang tanpa sengaja sudah dimaafkan sama Allah Ta'ala. Sedangkan kita dengan sengaja bermaksiat kepada Allah Ta'ala. Bayangkan kalau Allah Ta'ala nggak ngampuni kita. Bayangkan kalau kita sebelum tobatan nasuh yang tadi dikisahkan itu, di mana letak kita? Ayo
Ayo kita kembali ke jalannya Allah. Ayo kita makmurkan ini majelis warisan daripada Nabi Muhammad SAW. Yang disampaikan oleh guru kita ini ilmu dari Nabi Muhammad SAW, ikhwan. Bukan karangan guru kita, bukan hawa nafsu guru kita. Sidin menjalankan dari gurunya sampai kepada Nabi Muhammad SAW, saudara. Suaranya aja yang beda, isinya sama, saudara. Jangan sopan-sopan untuk hadir majelis ini. Jangan hitung-hitung untuk hadir majelis taklim ini. Ajak saudara kalian yang nggak mau hadir majelis ini. Jangan pian diem aja asal aku datang. Masa bodoh dengan saudaraku. Masa bodoh dengan tetanggaku. Masa bodoh dengan anakku dan seterusnya. Na'udzubillah. Dikisahkan oleh Imam Ghazali. Lanjutkan guru. Terus kada. Yang menjawab berapa ekong sudah. Ngantuk. Ngantuk kah? Sedikit lagi lah. Dikisahkan oleh Imam Ghazali, ada satu kampung penduduknya 18.000 orang. Dari 18.000 orang ini, ulun sikat ya. Dari 18.000 orang ini ibadahnya, puasanya, zikirnya seakan-akan kayak nabi. Kayak para nabi. Luar biasa. Tapi 18.000 orang ini dimasukkan neraka jahanam sama Allah Ta'ala. Padahal gak ada bermaksiat. Kenapa? Karena nggak mengherani saudara yang lain. Merasa aku sudah cukup baik. Aku nggak mau tahu dengan saudaraku yang maksiat kah apa enggak. Na'udzubillah. Oleh karena itu supaya kita mengukurkan ini, ayo ajak saudara kita. Jangan mengharap dia mau atau nggak mau. Yang penting kewajiban pian mengajak orang ke satu kebaikan. Sampaikan sekarang ada ini. Kita malam Sabtu hadir yuk majelisnya Qur'an ilmi. Kita ada terserah. Yang penting kewajiban pian sudah gugur, saudara. Ajak anak kah, bini kah, laki kah, atau tetangga kita, ajak. Yang penting dengan bahasa yang menjadikan tidak tersinggung itu. Setelah nggak mau sudah busur, jangan berpikir yang lain pian. Yang kedua apa yang harus gawi? Doakan saudara kita yang nggak mau hadir majelis, ya Allah supaya fulan bin fulan beri hidayah Allah supaya mau hadir majelis taklim ya. Kewajiban pian kalau pian menjalankan ini sudah gugur. Kalau pian nggak menjalankan ini, naudzubillah, takutnya yang dikatakan Imam Ghazali ditaruh neraka jahanam. Sedangkan kita seberapa sih puasa kita, berapa banyak zikir kita, kayak apa ibadah kita, naudzubillah binaudzubillah ikhwan. Dan yang terakhir ulun amanatkan lampian sekalian. Ini lebih penting lagi saudara. Pian ingin sampai kepada Nabi Muhammad, ingin dapat syafaat Nabi Muhammad, tapi pian lupa dengan kedua orang tua pian. Pian lupa dengan kedua orang tua pian. Pian minta syafaatnya Nabi, tapi pian gak minta syafaatnya orang tua pian. Apa kata Allah Ta'ala? Apa kata Nabi mengatakan? Ridho Allah wa ridho bairu walidin. Allah ridho bagi hamba itu yang kuitannya ridho. Yang orang tua kita ridho. Jangan mentang-mentang kita sudah alim. Jangan mentang-mentang kita ahli majelis. Jangan mentang-mentang kita ahli Al-Quran. Jangan mentang-mentang kita nggak pernah bermaksiat. Jangan mentang-mentang kita ahli ibadah. Tapi sama kuitannya, naudzubillah, dikio telinganya tuli, disuruh ini dan itu masih A dan B dan banyak alasan lainnya. Naudzubillah ikhwan. Begitu juga sebaliknya, kalau Allah ridho, kuitan ridho. Sebaliknya apa? Allah murka, bisa apa? Kuitan kita ada sangkal. Gitu. Kalau sudah Allah nggak ridho, nggak mungkin kita akan bertemu dengan Nabi Muhammad. Nggak akan diizinkan oleh Allah Ta'ala dapat syafaat Nabi Muhammad. Siapapun kuitan kita, ahli ibadahkah, ahli maksiatkah, nggak kewajiban kita menilai orang tua kita. Kewajiban kita bakti kepada orang tua, saudara. Maaf, meskipun orang tua kita beda agama, wajib kita bakti, nggak wajib mengikuti agamanya. Berapa kali kita menyakiti hatinya kuitan? Banyak kali saudara. Sampai dikiaskan kalau kita menatap kuitan kita dengan tawadu, dengan hudu, dengan rahmat, dengan rahim, lebih afdol menatap kuitan kita dibanding kita menatap Baitullah.
Kalau kita mencium tangan kuitan kita dengan tangan dua dibolak-balik, dihirup yang kuat, minta halal ridhonya pada kedua orang tua kita, lebih afdol mencium tangan kuitan daripada hajar aswad, saudara. Kalau kita memberi nafkah kepada orang tua kita, harta kita julung untuk menyenangkan hatinya kuitan kita, lebih afdol daripada kita sa'i. Bukan ini hina semuanya. Ini dikatakan yang lebih afdol. Kalau lebih afdol lebih baik, saudara. Inilah yang dikatakan kalau kita mengatakan hablum minanas, ini kita harus jalani lebih dulu. Jangan kita baik di luar dengan kuitan nggak ada baik. Jangan kita pian harap ada tamu, ada habib, ada ulama minta halal itu, minta banyak indah ini segalanya, tapi sama kuitan nggak ada, percuma, nggak ada artinya. Bayangkan saudara, kalau kuitan kita nggak senang dengan kita, kalau benci dengan kita, mulai rahim kita dibunuh bisa, saudara. Diminumi dengan apa segala macam bisa. Nggak sedikit anak yang baru lahir dibuang oleh orang tuanya, nggak sedikit anak yang baru lahir dibunuh oleh orang tuanya, nggak sedikit. Sedangkan pian seberataan sampai bisa hadir sini sabab apa? Kuitan lebih dahulu, saudara. Kuitan lebih dulu. Kita satu tetes air susunya mama kita nggak bisa kita mengganti. Satu tetes keringat abah kita nggak mungkin kita bisa mengganti, saudara. Apa yang diharap oleh kuitan kita? Harta kita tunduk. Enggak, kebaktian kita kepada orang tua kita, saudara. Harta kita enggak itu yang diminta oleh kuitan kita. Bakti kita inilah yang jadikan dia ridho sampai Allah Ta'ala ridho, saudara. Maka ayo hidupi sunnah-sunnahnya Nabi. Ayo kita hidupkan ajaran-ajaran Nabi Muhammad SAW. Jangan kita lepas dengan Nabi Muhammad, dengan Allah dan Rasulnya. Jangan lepas, saudara. Terus kita bawa, saudara. Insya Allah sampai yaumil qiyamah, sampai akhir umur kita akan digolongkan orang yang husnul khatimah. Amin, amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan kita semua jadi golongan orang yang selamat di dunia wal akhirah. Mudah-mudahan kita golongkan orang-orang yang dapat fadilah, yang dapat rahmatnya Allah Ta'ala. Mudah-mudahan kita ini keluar dari satu majelis ini, semua kuburan dosa kita dikabulkan hajat kita. Mudah-mudahan kita akan jadi akhir umur kita dengan husnul khatimah. Ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bi husnul khatimah. Ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bi husnul khatimah. Ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bi husnul khatimah. Allahumma inna nas'aluka al-'afwa wal 'afiyah wal mu'afati da'iman fid dunya wad dunya wal akhirah. Allahumma jammilna bil afiyah was salama wa haqqina bit taqwa wal istiqamah wa inna min mujibatin nadama innaka samid du'a. Allahumma anna dzikrika wa syukrika wa husna ibadatik. Allahumma asturna bistikal jamil, Allahumma asturna bistikal jamil, Allahumma asturna bistikal jamil. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Fatah, ya Fatah, ya Fatah, ya Rabbah, ya Rabbah, ya Rabbah, ya Rabb. Amin. Sambil niatkan pada diri pian. Dikatakan satu majelis yang ada 40 orang, salah satunya ada wali min auliyaillah, akan menjadikan mustajabahnya doa. Niatkan dalam hati pian sambil pian mengamininya semua apa hajat-hajat pian. Ya Rabb, ampuni dosa-dosa kami ya Rabb. Amin ya Allah. Ampuni dosa-dosa kami ya Rabb. Kami hamba-Mu yang hina ini, yang selalu bermaksiat, yang selalu lalai ya Rabb dengan panggilan Engkau ya Rabb. Ampuni dosa kami yang besar maupun kecil, yang nampak maupun tidak nampak ya Rabb. Dan tambahkan keimanan kami ya Rabb, supaya kami bisa merasakan kenikmatan kami untuk ubudiyah ibadah pada Engkau ya Rabb. Tambahkan keimanan kami ya Rabb, supaya kami bisa lebih dekat lagi dengan kekasih Nabi Muhammad, dengan senang menghidupkan sunnahnya kekasih Nabi Muhammad ya Rabb. Ya Rabb, tambahkan keimanan kami ini ya Rabb, supaya kami bisa berbair walidain, bisa jadi anak yang baik, bisa berbakti kepada kedua orang tua kami ya Rabb. Amin. Ya Rabb, ampuni dosa orang tua kami ya Rabb. Maafkan kesalahan orang-orang tua kami ya Rabb. Orang tua kami masih hidup, panjangkan umurnya. Orang tua kami lagi garing, sehatkan jasmani rohaninya ya Rabb. Tambahkan hidayah, tambahkan hidayah untuk orang tua kami ya Rabb. Ya Rabb, orang tua kami yang sudah mendahului kami, orang-orang tua kami sekarang di alam barzah ya Rabb. Kami tahu ya Rabb, orang tua kami salah. Kami tahu ya Rabb, orang tua kami membuat suatu kemaksiatan. Kami tahu ya Rabb, orang tua kami lalai ya Rabb. Tapi jangan Kau siksa orang tua kami ya Rabb. Sayangi orang tua kami ya Rabb. Dengan rahman rahim-Mu ya Rabb, sebagaimana orang tua kami yang kami di muka bumi ini dengan rahman rahimnya ya Rabb. Maka ampuni dosa-dosa orang tua kami ya Rabb. Ya Rabb, rumah tangga kami jadikan rumah tangga sakinah mawaddah rahmah.
Akhir zaman ini banyak fitnahan, jadikan perceraian sebab masalah duniawi ya Rabb. Maka selamatkan rumah tangga kami semua ini ya Rabb. Ya Rabb, anak-anak kami jadikan anak yang soleh wa solehah. Amin ya Allah. Anak-anak yang jadikan anak soleh wa solehah banyak dari anak-anak sekarang sudah berani melakukan maksiat ya Rabb. Maka selamatkan anak-anak kami semua ya Rabb. Amin. Ya Rabb, saudara kami, saudara-saudara kami ya Rabb, yang seagama, yang seiman dengan kami ya Rabb, yang laki maksiat ya Rabb, jangan kau cabut nyawanya lebih dulu ya Rabb, sebelum dia melakukan taubat dan nasuha ya Rabb, sebelum dia kembali ke jalan kau ya Rabb, sebelum dia mengingatkan taubat dan nasuha, taubat dan nasuha, taubat dan nasuha ya Rabb. Ya Rasulullah, hudiyati qalat hilati adrikni ya Rasulullah, kami dalam keadaan terjepit ya Rasulullah, bantu kami ya Rasulullah. Angkat doa-doa kami ini ya Rasulullah, sampaikan kepada Allah Ta'ala, semoga Allah mengabulkan hajat kami semua dunia wal akhirah ya Rasulullah. Ya Rabb, saudara-saudara kami bila khusus yang hadir di majelis taklim ini semuanya kabulkan hajat dunia wal akhirah ya Rabb. Hajat mereka dunia wal akhirah ya Rabb. Yang punya hutang mudahkan untuk melunasinya ya Rabb. Yang ada kesulitan gampangkan ya Rabb. Yang ada hatinya yang kegundahan terangkan hatinya ya Rabb. Tenteramkan hatinya ya Rabb. Yang ada satu kekeringan sehat wal afiatkan jasmaninya ya Rabb. Yang ada kesulitan masalah harta bahkan lancarkan rezekinya yang halal barakah ya Rabb. Ya Rabb, akhiri umur kami dengan husnul khatimah. Amin. Akhiri kami umur kami dengan husnul khatimah. Ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bi husnul khatimah. Ya Rabb, di waktu akhir umur kami nanti ya Rabb, akhir umur kami ya Rabb, datangkan kekasih Nabi Muhammad ya Rabb. Waktu roh kami keluar daripada jasad kami supaya kami dikawal oleh kekasih Nabi Muhammad ya Rabb. Supaya kami tidak bisa merasakan rasa sakitnya dengan keindahan, memandang keindahan dan kekasih, keelokan kekasih Nabi Muhammad ya Rabb. Tidak sampai di situ ya Rabb, waktu kami ditaruh di liang lahat ya Rabb, datangkan kekasih Nabi Muhammad ya Rabb. Pertanyaan dari pertanyaan malaikat munkar wa nakir supaya kami bisa mudah menjawabnya ya Rabb. Tidak sampai di situ ya Rabb, waktu nanti kami di padang mahsyar yang dikisahkan semua orang pembingungan, maka mudahkan kami bertemu dengan kekasih Nabi Muhammad. Dan izinkan ya Rabb tangan kami kekasih Nabi Muhammad menggandeng kami, menuntun kami, membimbing kami sampai kami masuk surga dengan kekasih Nabi Muhammad. Maka kabulkan hajat kami ini semua ya Rabb. Hajat dunia wal akhirah, tawil umur bi taatillah ya Rabb. Tawil umur bi taatillah, dengan panjangkan umur kami dengan dalam keadaan taat kepada Engkau ya Rabb. Taat kepada kekasih Nabi Muhammad ya Rabb. Taat dengan perintah-perintah Engkau ya Rabb, ya Rabb, ya Rabb, ya Rabb. Kabul semua hajat kami semua ini ya Rabb, dengan wasilah kekasih Nabi Muhammad, dengan pelantaran kekasih Nabi Muhammad, dengan syafaat Nabi Muhammad SAW ya Rabb. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabi wasallam wa hadu barafikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin